Terus dari situ kita butuh etos, etika komunikasi. Definisinya itu kalau dalam bahasa Inggris. Kamu terjemah sendiri ya. The principle governing communication. Prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi. The right and wrong aspect of it. Aspek benar dan salahnya komunikasi. The moral and immoral dimension relevant to interpersonal communication. Moral, dimensi moral dan immoral. Diingat-ingat yang belajar etika, moral itu lawannya immoral, bukan amoral. Awas keliru. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi kok masuk kamar mandinya masjid siang-siang berdua, itu immoral, bukan amoral. Kalau amoral itu perbuatan yang tidak berhubungan dengan moral. Misalnya saya garuk-garuk kepala saat ini, mungkin itu tidak bisa dijudgment secara moral baik atau buruk, ini tidak ada hubungannya sama moral. Tapi kalau saya meludah ke situ, ke karpet itu mungkin immoral. Jadi amoral itu tidak ada hubungannya sama moral. Misalnya yang pakai kopiah dan tidak pakai kopiah di sini itu tidak bisa dinilai yang pakai kopiah lebih moral, yang enggak. Itu sifatnya netral, tidak berhubungan dengan apapun. Itu namanya amoral. Jadi Pak, saya makan di angkringan. Nah, itu mungkin perbuatan amoral. Tidak ada hubungannya sama moral. Jadi kalau ada temenmu mau ngangkring, kamu melakukan perbuatan amoral. Ya, cuma di kita sering kesannya amoral itu tidak bermoral. Padahal yang tidak bermoral itu immoral. Jadi perbuatan itu kan ada baik, ada buruk, ada netral. Yang netral ini amoral. Yang jelek itu immoral. Jadi immoralitas lawannya moralitas. Itu yang dibahas. Jadi etika komunikasi itu yang dibahas prinsip-prinsip komunikasi apa saja, yang benar dan yang salah. Biasanya ngomong kontennya, atau moral dan tidak. Moral dan tidak itu biasanya kita definisikan baik dan buruk. Ini kan nilai-nilai dasar kalau dalam hidup kita. Benar, salah, baik, buruk. Ada lagi sebenarnya yang ketiga nanti, nilai estetik. Kalau komunikasi nanti isinya pantas atau ndak pantas. Ada sesuatu itu ya benar, ya baik, tapi ndak pantas. Ndak pantas itu ya ndak selayaknya. Biasanya sifatnya lokal. Jadi ndak pantas itu biasanya ada harmoni yang ndak pas, terkacaukan. Nah, itu levelnya namanya estetik. Kalau baik buruk namanya levelnya etik. Kalau benar salah biasanya yang paling utama levelnya logik. Jadi ngomong itu ya ngomonglah yang benar, jangan yang salah, dengan cara yang baik dan pantas. Oke, kalau pantas itu ya harmonis, cocok, sesuai. Nah, etika komunikasi ngomong itu. Jadi setiap orang pasti berkomunikasi karena setiap orang makhluk sosial. Cuma komunikasi harus belajar teorinya. Makanya ada etika komunikasi. Oke, dilanjut. Nah, ini dasar teorinya dulu. Ini pelan-pelan belajar etika. Jadi hidup ini paling dasar itu belief. Jadi justru dalam hidup kita itu yang paling mendasari hidup kita itu apa yang kita percaya dan yang tidak kita percaya. Dari belief nanti
berkembang jadi nilai-nilai. Nilai itu contohnya perdamaian, persaudaraan, keadilan, itu kan nilai. Jadi yang paling dasar akarnya itu belief. Kalau kalian lihat ada orang kok modelnya gitu orang ini, kalau ingin ngerti kok bisa ada orang kayak gitu, coba dilacak sampai akarnya. Apa dasar-dasar yang dia percaya, itu belief. Dari situ nanti lahir nilai. Hidup kita itu yang penting damai, sejahtera, aman. Nah, ini nilai. Apapun boleh terjadi, yang penting adil dan tidak ada penindasan. Ini nilai. Nilai nanti diterjemahkan dalam norma. Norma itu bahasa lainnya mungkin dekat ke aturan. Kalau tadi kan masih prinsip nilai itu, kalau ini aturan. Kalau dalam belajar etika, aturan itu ada dua, norma itu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ada tiga, kayak kuliah tenanan ini. Ya, norma umum itu ada tiga, yaitu hukum, moral atau etika, dan kesusilaan atau etiket. Prinsip-prinsip tadi diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Kalau kesadarannya orang masih rendah, biasanya pakai hukum. Dibikin undang-undang, dibikin aturan, dibikin KUHP. Demi apa? Mewujudkan prinsip-prinsip tadi dari belief yang dipercaya. Jadi hukum itu untuk menerjemahkan nilai yang dipercaya untuk ngatur masyarakat. Misalnya ingin keadilan, ya dirumuskan hukum untuk menata agar hidup ini jadi adil. Ada etiknya, kalau ini moral batinnya, sikap batinnya. Itu biasanya moral. Kalau orang sadar, orangnya sudah punya kesadaran hukum yang tinggi, biasanya masuknya level etik, moral, nggak perlu diperintah, nggak perlu diancam, sudah jalan karena dia sudah sadar, moralnya sudah bagus. Ada lagi etiket. Etiket itu kesusilaan. Bedanya etika sama etiket, misalnya menghargai orang tua itu moral, cium tangan itu kesusilaan. Itu etika sama etiket. Jadi apa? Peduli sama yang lain itu etika. Nyumbang, ngasih sedekah itu etiket. Kesusilaannya katanya peduli kan gitu. Peduli sama pacar itu etika, apel malam minggu itu etiket. Ya. Jadi dua-duanya penting. Karena kalau salah satu tidak ada, ya kalau hanya etika saja tidak diterjemahkan secara real dalam realitas, tidak ada etiketnya, ya tidak ada gunanya, omong kosong. Atau etiket saja, tidak ada nilai yang dia perjuangkan, tidak ada moralnya, ya kebalikannya, sia-sia. Kayak sholat itu loh, sholat itu ya fisik, syarat dan rukunnya, ya ada khusyuknya, batin yang nyambung sama Allah. Kalau hanya dapat fisik saja, namanya olahraga. Kalau khusyuk saja tapi tidak ada aktivitas syarat dan rukunnya, ya namanya kebatinan. Jadi dua-duanya tidak utuh. Untuk utuh, ya ada lahirnya, ada batinnya. Kalau masih belum beres dua ini, dipaksa sama alat namanya hukum. Itu namanya norma. Nah, ada yang khusus. Kalau norma yang khusus itu setiap bidang punya. Kode etik mahasiswa itu norma khusus. Etika profesi itu norma khusus. Etika kedokteran itu norma khusus. Jadi yang
tidak kelihatan dalam hidup kita, ada belief, ada values, ada norms. Ini nanti yang lahir jadi attitude dan behavior. Ini dalam bahasa Inggris dua hal yang berbeda antara attitude sama behavior. Kalau behavior itu sudah watak. Watak itu lahir dari pembiasaan. Jadi yang biasa sudah jadi behavior. Kalau attitude itu ekspresi spontan. Bisa karena behavior, bisa karena yang lain. Di situ saya contohkan misalnya, aslinya aku ini penyabar, tapi kok anak ini kurang ajar banget, jadinya saya marah terus ngebrak meja. Penyabar itu behaviorku, cuma ini tadi aku ngebrak meja itu attitude. Biasanya attitude itu lahirnya dari behavior, dari kebiasaan. Kalian coba dicermati ya hidupmu sehari-hari, itu kan nanti ada yang kamu gitu terus, itu behavior. Sukanya seperti itu, terus itu behavior. Tapi ada kalanya attitude-mu beda sama behavior. Mungkin situasinya. Sebenarnya kamu anti bohong, anti curang. Kok yang tidaklah ujiannya susah banget. Nah, akhirnya kamu terpaksa lah ngelirik-ngelirik, nyontek-nyontek dikit, nggak apa-apa. Dosennya nggak pernah diajar, ditanyain misalnya. Jadi attitude-mu berubah. Meskipun behaviormu ndak itu, sebenarnya kamu anti curang. Nah, itu behavior. Jadi kalau dimarahi dosennya, ndak Pak, sebenarnya saya itu jujur kok Pak, cuma terpaksa. Bapak sih soalnya susah sekali. Nah, itu attitude. Itu beda. Jadi dasarnya tadi belief. Belief itu biasanya diterjemahkan dalam prinsip-prinsip, itu namanya nilai. Nilai ini tadi diwujudkan dalam bentuk aturan, namanya norma. Itulah nanti yang membentuk perilaku kita. Ada perilaku yang menetap, namanya behavior. Ada perilaku real, spontan, namanya attitude. Oh, ini teori dasar kalau belajar etika. Komunikasi nanti juga begitu. Membangun etik komunikasi, tidak bisa ujuk-ujuk orang disuruh attitude atau behaviornya. Garapnya harus dari belief. Orang yang tidak percaya Tuhan pasti beda nanti cara menerjemahkan nilai, norma, dan gaya hidup dan behaviornya dengan yang percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya hari akhir akhirat pasti juga beda cara dia hidup dengan yang percaya hari akhir akhirat. Itu beliefnya. Oke, orang yang coba kan ada beberapa mahasiswa misalnya yang ada yang takut sama cewek, takut sama perempuan. Kalau didekati perempuan deg-degan, gemeteran. Coba dicek, jangan-jangan ada belief-belief tertentu. Atau sebaliknya, kowendel apa? Kalau sama perempuan nekat. Nah, itu jangan-jangan ada sistem belief di balik itu. Dan itu untuk penelitian enak coba sambungkan misalnya sama feminisme. Kok ada ya cowok takut sama cewek? Jangan-jangan takutnya bukan karena dia memang anti cewek, cuma ada stereotip pandangan yang negatif tentang perempuan. Misalnya perempuan itu bikin susah, perempuan itu cerewet, perempuan itu jangan-jangan begitu. Nah, itu beliefnya dulu, jangan digarap attitude-nya. Kalau ketahuan beliefnya, oh pantes. Kan gitu. Jadi karena dasar perilaku itu ada di belief. Kenapa sih kok kalau orang barat misalnya, kalau anak muda ngomong sama orang tua, itu yang muda tetap harus menatap wajahnya. Sementara kalau di kita, kalau sama orang tua tidak boleh natap wajahnya, kamu harus menunduk. Menunduk menandakan hormat. Kalau di sana menatap wajah menandakan hormat. Nah, itu kan aspek attitude-nya. Kamu lacak ke belakang, ada belief dan nilai-nilai apa. Mungkin kalau di sana mungkin nilainya, mungkin yang dibangun nilai kesetaraan. Dari belief bahwa manusia itu dasarnya bebas. Sementara mungkin di kita beliefnya itu manusia itu hierarkis. Ada level.
Ada yang perlu dihormati kelas tinggi, ada yang mungkin begitu. Dari situ lahir nilai-nilai. Mungkin ketertiban. Di sini mengandalkan nilai ketertiban. Tidak boleh ada kekacauan, maka yang muda ketemu yang tua jangan boleh ngangkat kepala. Sementara di sana nilai yang diangkat adalah kesetaraan. Jadi tidak muda, tidak tua, semuanya punya hak. Kalau di sana paradigmanya hak, di sini mungkin paradigmanya kewajiban. Kewajibannya yang muda menghormati yang tua. Nah, itu akarnya namanya. Jadi kalau ada problem, jangan kesusut di judgment attitude-nya. Kamu lacak akarnya, ke belakang, ke bawah. Kenapa kok jadi begini, kenapa kok begitu? Karena perilaku itu lahir dari belief setiap orang. Kok ada mahasiswa kuliah one temen sampai semester 14? Misalnya gelarnya besok PhD, lulusnya pas hampir DO. Nah itu jangan-jangan dia punya sistem beliefnya sendiri. Mungkin bagi dia kuliah itu tidak penting. Kuliah itu cuma buat status saja Pak, lumayan mahasiswa. Karena kalau tidak kuliah saya tidak punya status. Misalnya, itu kan sistem. Sementara nilai yang dia perjuangkan kan bukan nilai-nilai kayak yang pingin cepat selesai kuliah. Mungkin ada nilai-nilai lain. Dan seterusnya. Jadi belief, values, norms, attitude, dan behavior. Ini struktur hidupmu. Ini kalau dalam filsafat bahanmu untuk muhasabah. Hidupmu itu kok sekarang wajahnya seperti ini. Apa sistem beliefmu selama ini yang entah kamu sadar apa enggak? Values apa yang kamu perjuangkan? Harus disadari mulai sekarang. Apa setiap orang punya Pak? Punya, cuma enggak setiap orang sadar. Itu yang harus kamu gali. Karena begitu kamu tidak sadar, ya hidupmu nanti otomatis dari otomatis ke otomatis, tidak reflektif. Kalau bahasanya Socrates, hidupmu tidak ada nilainya karena kamu tidak tahu kenapa kamu begitu. Oke, jadi ini ya framework teori etisnya.